Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya pekan ke-6 dengan tema ekosistem dan subtema laut dan pantai. Nah, oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas dengan tema ekosistem laut. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem laut itu apa ya? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Ekosistem laut. Pengertian ekosistem laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Nah, ini adalah pengertian ekosistem laut. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh di sebelah kanan ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh ekosistem laut. Oke. Tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata laut sendiri juga memiliki ciri-ciri ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu ciri-ciri ekosistem laut itu apa saja ya? Benar, yang pertama air asin. Kemudian yang kedua mempunyai terumbu karang bagi ikan-ikan di sana. Kemudian yang ketiga berwarna biru, jernih atau putih. Yang keempat, memiliki ombak yang besar. Kemudian yang kelima, lebih dalam kedalamannya daripada sungai atau pantai. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem laut. Seperti itu ya teman-teman semua. Baik, laut sendiri juga memiliki manfaat. Yang pertama, penghasil oksigen. Yang kedua, mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Kemudian yang ketiga, sumber pangan. Dan yang keempat, tempat rekreasi dan hiburan. Kemudian yang kelima, sumber energi yang tak terhingga besarnya. Nah, ini adalah manfaat laut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke batas wilayah perairan di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada Laut Sulawesi. Nah, Laut Sulawesi sendiri itu terletak di wilayah Sulawesi, tempatnya di sebelah barat Pasifik dan dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu dan Pulau Mindanao di Filipina. Nah, ini adalah batas wilayah perairan di Indonesia yang terletak di Laut Sulawesi. Kemudian yang kedua ada Laut Jawa. Laut Jawa sendiri itu terletak di antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai nama batas wilayah perairan di Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi juga ada Laut Sulu. Nah, Laut Sulu sendiri itu terletak antara Pulau Kalimantan, Pulau Palawan, Kepulauan Visayas, dan Pulau Mindanao atau di Filipina. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga ada Laut Maluku. Nah, Laut Maluku sendiri itu terletak di barat Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku, Indonesia. Nah, ini adalah batas wilayah perairan di Indonesia. Semoga teman-teman dapat mengerti atau memahami ya mengenai batas wilayah perairan di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Nah, kira-kira
daerah mana saja ya? Oke, kita lihat yang pertama, ada pabrik PT Samudra Garam. Nah, ini terletak di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua adalah pabrik PT Garam Persero. Ini terletak di Madura, Jawa Timur. Masya Allah ya, ternyata Indonesia juga memiliki penghasil garam terbesar di Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada pabrik PT Gudang Garam Widasari. Nah, ini juga penghasil garam terbesar di Indonesia ya. Itu terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai wilayah penghasil garam. Oke, teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem pantai. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian pantai itu apa ya? Benar. Pengertian pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Pastinya teman-teman sudah sering jalan ya. Sebelum corona pastinya sering jalan ke pantai. Nah, kemudian pantai sendiri itu juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Kira-kira teman-teman, ciri-ciri pantai itu apa saja ya? Iya benar. Yang pertama terdapat garis pantai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua terdapat tanah yang berpasir. Kemudian yang ketiga, pantai biasanya terdapat tumbuhan bakau. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem pantai. Nah, pantai sendiri juga memiliki manfaat teman-teman. Nah, kira-kira manfaat ekosistem pantai itu apa saja ya? Benar, yang pertama sebagai tempat rekreasi. Nah, yang kedua sumber ketenangan batin atau bisa disebut dengan tempat hiburan ya. Nah, kemudian yang ketiga sebagai lokasi tempat tinggal para nelayan. Kemudian yang keempat mencegah air pasang. Kemudian yang kelima sebagai habitat dari hewan-hewan yang hidup di air. Kemudian yang terakhir sarana olahraga air. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai manfaat ekosistem pantai. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini pantai yang merupakan tempat wisata di Kalimantan dan Pulau Bali. Kira-kira pantai yang sering kita kunjungi di Kalimantan itu pantai mana saja ya? Iya, benar teman-teman, Pantai Sepinggan. Teman-teman pasti pernah diajakin bunda, ayah, atau ibu dan keluarga jalan-jalan ke Pantai Sepinggan. Nah, ini terdapat di Kalimantan, Balikpapan. Nah, kemudian ada Pantai Lamaru. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ternyata selama corona ini kita belum pernah jalan-jalan ya teman-teman ke Pantai Lamaru. Nah, Pantai Lamaru sendiri itu terdapat di Daritip Balikpapan. Nah, kemudian yang ketiga ada Pantai Melawai. Nah, Pantai Melawai sendiri itu di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Nah, ini adalah pantai yang terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian teman-teman yang kedua yaitu pantai yang terdapat di Pulau Bali. Nah, kira-kira kita bisa lihat di sini ya, ada Pantai Nusa Dua. Nah, Masya Allah indah sekali ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan gambar itu ada Pantai Nusa Dua, yaitu terdapat di Bali. Kemudian yang kedua ada Pantai Kuta.
Nah, ini pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan Pantai Kuta. Pantai Kuta sendiri itu terdapat di Pulau Bali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mengenai pantai yang terdapat di Kalimantan dan Pulau Bali. Oke teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem laut dan pantai, teman-teman dapat mengerti dan memahami. Alhamdulillah, kita akan beranjak ke tugas. Pekan ini kita akan membuat bingkai foto. Nah, nanti boleh teman-teman kreasikan mau bingkainya dalam bentuk apa saja ya. Lingkaran, kotak, segitiga, segi panjang, atau yang teman-teman inginkan. Itu boleh banget ya untuk membuat bingkainya. Nah, kemudian setelah membuat bingkai, teman-teman menggambar ekosistem laut dan pantai. Nanti juga boleh dikreasikan lagi ya teman-teman. Pastikan ada tempelan-tempelan ikan-ikan atau tumbuhan lainnya yang ada di laut dan pantai. Nah, kemudian tugas yang kedua, nanti teman-teman tulis di buku catatan. Pastikan tulis nama, kelas, tanggal, dan sentra sosial budaya pekan ke-6. Pastikan tanggalnya tetap ditulis ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman yang kedua itu sebutkan 2 perbatasan wilayah perairan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebutkan 1 wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, sebutkan 2 nama pantai yang menjadi tempat wisata di wilayah Kalimantan dan Bali. Nah, berikut ini ya teman-teman tugas pekan ke-6. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman semua. Semangat teman-teman, semangat menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semangatlah dalam hal bermanfaat. Untukmu mintalah tolong kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Semangat teman-teman semua dalam mengerjakan hal dalam kebaikan untuk menuntut ilmu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.